seperti itu. Namun yang patut untuk dipahami adalah ketika hal itu dilakukan sama dengan Ganjar Pranowo, dilakukan sama apa yang dikeluarkan oleh retorika maupun komunikasi politik atau bahasa politik dari PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo di debat Capres, ini yang menjadi blunder. Apa yang menjadi blunder? Mereka tidak memahami. Pola di Indonesia adalah ketika seorang presiden terpilih sekali, kecenderungan terpilih kedua itu akan tinggi kalau memang ia memuaskan masyarakat. Itu dibuktikan dari SBY kepada Jokowi. Dan yang kedua adalah ini yang tidak dipahami. Masyarakat selalu mengkritisi 2 periode kepemimpinan seorang calon. Nah, ketika masyarakat mengkritisi kepemimpinan seorang calon, ini juga yang tidak dipahami oleh PDI Perjuangan. Bahwa yang dikritisi itu adalah ternyata Jokowi baik. Kepuasannya masih tinggi. Tapi yang dikritisi adalah kerecokan, merecoki, sikap ambigu dari PDI Perjuangan. Dia yang memerintah, dia mengajukan Pak Jokowi, tapi dia menyerang pemerintah. Dia yang menetapkan misalnya bansos di parlemen karena suaranya tertinggi, dia yang punya perolehan suara tertinggi, dia minta dibatalkan atau minta ditunda. Dia pula yang membuat undang-undang pemilu yang disepakati bersama antara presiden dengan DPR RI, walaupun memang dalam prosesnya kalau presiden menarik ya sudah, tidak bisa. Namun, dia pula yang malah menyalahkan ketika seseorang bekerja untuk masyarakat, ia masih tidak mengundurkan diri, masih bekerja, hanya mengambil cuti, lalu suruh mundur. Dan ini adalah suatu fenomena-fenomena yang masyarakat menilai, kenapa ini dengan PDI Perjuangan? Kenapa PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti? Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Masyarakat kita itu tidak suka orang yang sombong. Itu terbukti, Pak Prabowo itu 2 kali, bahkan 3 kali, dia kalah. Tapi lihat saat ini, ketika dia merubah sikapnya, dia merubah perilakunya, dia terpilih. Apa yang dikatakan oleh Ganjar saat di terakhir debat, itulah yang merusaknya. Ia malah bilang bahwa muka diktator, ia mengatakan orang yang otoriter, ia juga mengatakan bahwa dalam tanda kutip ataupun hal yang nyata tanpa tanda kutip sebagai, mohon maaf, kasus Trisakti, kasus 98. Dan inilah yang menggugah masyarakat. Malah balik menghukum PDI Perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dikritisi, akhirnya dihukum. Itulah Mbak pembukanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.